Pada 7 Februari 2023 lalu, aktivis anti korupsi Emerson Yunto membuat cuitan soal kota Serang. Cuitan itu viral di sosial media dan jadi perbincangan warga, bahkan sorotan aktivis lokal dan pemerintah daerah. Dalam tanda kutip, tweet itu mengolok kota Serang sebagai kota yang tidak ada pantas-pantasnya disebut sebagai ibu kota Provinsi Banten. Lebih tepatnya, mirip ibu kota tingkat kecamatan. Lalu, apa alasan Emerson Yunto membuat cuitan itu sehingga menyebut kota ini tidak layak sebagai ibu kota? Benarkah kota Serang kumuh? Kota yang oleh sebagian orang disebut dengan kota 1000 lubang jalan. Bahkan, kota dengan kisah warganya yang masih buang air di kebun. Kota yang katanya madani atau berperadaban. Inilah hasil penelusuran kami, jurnalis warga Banten soal layanan publik di kota Serang. Aktivis pegiat anti korupsi Emerson Yunto baru-baru ini menjadi sorotan warga Banten di media sosial. Dalam postingannya tanggal 5 Februari 2023, Emerson menilai kota Serang tidak pantas menjadi ibu kota Provinsi Banten. Pertanyaan kian menjadi sorotan setelah postingan tersebut dibagikan di media sosial. Kami datang ke kampung di Tegal Duhur, kota Serang. Kampung ini terletak di Kelurahan Bendung yang jaraknya hanya 8 km dari pusat pemerintahan kota Serang di kawasan kota Serang Baru. Selamat datang di kampung yang warganya masih buang air di sawah ataupun di kebun. Kalau warga yang punya WC berapa? Nggak tahu ya, nggak menentu orang. Kebanyakan sih belum punya. Kebanyakan belum punya. Terus apa namanya, fasilitas air ini ada berapa di sini? Ada 3. Ada 3 untuk 3 RT. Satu RT. Satu kampung adanya 1 doang, cuman dibagi 3 tempatnya gitu. Oh iya. Ini kondisi kayak gini udah lama Bu? Udah lah, ini kan kadang dari solokan gitu. Jadi buang sampah sembarangan begini-begini aja. Dia kalau dari kali kan bisa gitu, tapi dari rumah mau dibuang ke situ. Ada tempatnya kan. Ini Bu mandi berarti di sini ya? Iya, mandi di sini. Mandi di sini. Mandi di sini. Iya, dia mana? Nggak ada lagi lah, mandinya di sini. Itulah potret kampung kumuh dengan warga yang masih buang air besar di kebun. Saat kami datang, irigasi di kampung ini penuh dengan sampah. Pampers bergelantungan persis di kebun bambu tepat di depan rumah. Ada juga sisa kotoran tinja di pinggir jalan. Warga setempat bernama Sadiah mengatakan, warga di kampung ini rata-rata memang tidak memiliki WC. Mereka sudah terbiasa buang air di kebun. WC yang tersedia hanya 2, dan itu berfungsi untuk menampung tinja ratusan orang. Anak berapa? Anaknya banyak, Banyak. 12. 12. Di rumah ini. Iya. Semuanya bekerja. Kerja, enggak yang kerja satu aja. Terus nggak pengen buat WC gitu? Keluarga, maksudnya buat WC, buat patungan keluarga buat WC gitu nggak? Oh, enggak. Udah masing-masing yang sing 3, sing 4. Ibu, maksud saya kalau di luar itu di kebun itu di sawah apa di kebun? Sawah. Di sawah sama kebun, ya kan? Nggak ada kebun, Kebunnya Oh, adanya enggak. di rumah lah, Oh, ada rumah kebunnya. Itu udah jadi kebiasaan, nggak? Iya, biasa. Biasa aja maksudnya, nggak takut sakit? Enggak lah. Kampung ini memiliki kurang lebih 100 kepala keluarga. Dari jumlah itu berdasarkan data pihak RT.
hanya sebagian kecil yang memiliki WC di dalam rumahnya. Alasannya, mereka sudah terbiasa dengan hidup buang air di luar rumah. Ada guyonan bahwa tinja mereka bisa menyuburkan kebun dan sawah. Rupanya, masalah di kota Serang bukan hanya masih ada warga yang buang air di kebun atau sawah. Infrastruktur di tengah kota pun masih menjadi masalah sehari-hari. Dan ini adalah gambaran bagaimana semraut dan masih banyaknya jalan rusak di kota Serang. Jika Anda sering berbelanja di pasar induk Rau, pasti Anda sering melihat kondisi seperti ini. Bandung di Kecamatan Serang. Kami lalu mengutip apa yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang. Pada 2023, BPS menerbitkan publikasi data mengenai Kota Serang berdasarkan angka. Pada 2021, Kota Serang memiliki panjang jalan 208,16 km dan bertambah menjadi 285,295 km pada 2022. Panjang jalan itu kemudian menampilkan bagaimana kondisi jalan sesungguhnya di lapangan. Bahwa pada 2021, dari 208,16 km, ada 6,35 kondisi jalan yang rusak. Selain itu, ada 63,19 yang masuk kategori sedang, dan sisanya 138,62 km masuk kategori kondisi yang baik. Tapi kemudian, pada 2022, kondisi jalan rusak bertambah menjadi 19,470 km yang rusaknya bertambah, dan kondisi yang disebut sedang atau moderat sepanjang 66,873 km. Masalah di kota Serang rupanya bukan hanya soal itu. Kami mengutip dari beberapa media lokal yang beberapa waktu lalu menyoroti masalah sekolah rusak. Rupanya, di kota ini memiliki 90% sekolah dasar yang rusak. Salah satunya adalah SDN Sindang Raksa di Kecamatan Walantaka, yang jadi perhatian publik di Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Mengutip dari berita Detikcom dan Kabar Banten bahwa ada 85 dari 95% rombel atau ruangan rombongan belajar dalam kondisi rusak. Kerusakan ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Serang, Agus Yayan Eri Sopian. Kami lalu mendatangin Haji Imbai Mulia Syarif sebagai salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten. Kepada kami, ia menceritakan bagaimana sejarah dibentuk dan dipilihnya Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Dari aspek kesejarahan ya, Banten ini merupakan bekas kesultanan, pernah jadi pusat kesultanan Islam di Nusantara yang sangat berpengaruh. Kemudian ketika dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Banten juga secara administratif tidak termasuk wilayah provinsi, tidak wilayah Jawa Barat. Ketika Kesultanan Banten dihapuskan, dibentuklah Keresidenan. Nah, Banten punya keresidenan sendiri kan, Keresidenan Banten. Kemudian Jawa Barat itu ada beberapa keresidenan, misalnya Keresidenan Bogor, Keresidenan mana lagi itu, Priangan Timur misalnya. Memang kota Tangerang yang paling terakhir mendukung. Ya, yang pertama mendukung itu Kabupaten Tangerang. Saya diundang di pendopo Kabupaten Tangerang membuat sebuah acara meraih kembali kejayaan Banten yang digagas oleh Forum Mahasiswa Tangerang, Formata. Nah, kemudian kabupaten kota yang lain
Cilegon belum ada, Kota Serang juga belum ada, kota hanya baru satu, Kota Tangerang. Kabupaten yang ada, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, itu Kabupaten Tangerang, oke semua, ya, sudah tanda tangan semua. Tinggal Kota Tangerang, waktu itu wali kotanya Tamrin, WH masih dari apalah, Asda kalau nggak salah waktu itu. Dengan sangat sulit kami meyakinkan Kota Tangerang agar mendukung, bahkan ini maaf ya, mereka mengatakan buat apa bergabung dengan orang-orang miskin. Penghinaan kan itu. Ya, kami tidak marah memang karena bagaimanapun kita harus kooperatif. Akhirnya setelah sangat ya lama waktu itu kita melakukan lobby, jadi yang hadir dari panitia pembentukan itu ya, aktivis ya, Pak Prof. Tihami, almarhum Sarbini Suwarta, almarhum Jajuli Mangku, ya, dan saya waktu itu. Akhirnya karena kami udah lelah, udah belum makan, lapar, belum sholat juga, saya bilang udah maunya apalah tanya. Mereka, Pak Tamrin itu meminta agar ibu kotanya di Tangerang. Oke, saya bilang udah tanda tangan. Jadi mereka mengajukan itu. Walaupun kami sakit, dia disebut ngapain gabung sama orang miskin. Tuh. Akhirnya ya sudah kita serahkan ke DPR RI, dan memang kita tidak minta ke DPR RI juga minta ibu kotanya di Serang, enggak ya, karena memang ibu kota Kersidenan Banten itu di Serang. Ketika komplain kenapa kau di Serang, lu marahlah ke DPR. Emang kita yang bikin undang-undangnya kan enggak, itu semua siapa itu? Allah yang ngatur itu. Ya kalau Tangerang lebih maju dulu karena dia memang pendamping Jakarta kan. Malah sampai hari ini ada upaya dari misalnya perkumpulan orang Banten yang di Tangsel itu ingin membantenkan orang Tangsel. Karena orang Tangsel tidak merasa orang Banten. Itu program yang menurut saya program gila-gilaan itu. Membantenkan orang Tangsel. Nah itu ya. Jadi kenapa ada di Serang, kemudian adanya di Kota Serang karena waktu itu nggak menyebut kabupaten atau kota kan? Jadi putusannya bukan murni dari para tokoh ya? Enggak, kami tidak pernah meminta harus di Serang, enggak. Dan nggak ada protes juga setelah itu? Nggak ada, ya protesnya ke kami lah karena waktu itu yang datang kan hanya beberapa orang ke sana. Tapi dari para tokoh juga waktu itu tidak ada merasakan, lah kok ini gitu, legowo aja atau ini? Ya iyalah, kami memang, kalau memang kami juga mengharapkannya kan di Serang. Ya kan? Kalau Tangerang dia tidak jadi ibu kota provinsi kan sudah maju. Ya kan? Nah, Serang ini bayangkan hanya 1 jam dari Jakarta, istilah Pak Bahtiar Rifai itu kita ini dihukum. Beliau langsung bicara dengan Pak Presiden, waktu itu Pak Harto, Pak Presiden mengapa Banten itu dihukum? Bukankah Banten itu sangat setia kepada Republik? Mengapa Pak Bahtiar? Beliau cerita ke saya, karena tukang jemput saya ke Jakarta, kalau Pak Bahtiar ngasih kuliah umum yang sekarang jadi Untirta itu, saya yang jemput. Beliau cerita, akhirnya Pak Presiden bertanya, bagaimana, kenapa Pak, kok dihukum? Pembangunannya ditinggalkan. Menurut pandangan Pak sendiri, layakkah Serang menjadi ibu kota? Harus dilayakan. Terus mau pindah kemana? Dari berbagai masalah yang disebutkan di atas, pengamat kebijakan publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Hadi Sucipto mengatakan, Banten sebagai provinsi memang mengalami ketimpangan antara selatan dan utara. Selatan, salah satunya adalah Kota Serang, memang tidak sebanding dengan pembangunan dan layanan publik di wilayah utara, atau Tangerang Raya. Banyak ketimpangan yang muncul di wilayah selatan, baik itu tingkat kemiskinan, pengangguran, dan lama sekolah. Yang menjadi perdebatan di masyarakat kan kemarin terkait fasilitas dan kebijakan yang ada di Kota Serang, Pak. Yeah. Banyak yang mengatakan bahwa fasilitas di Kota Serang masih belum layak dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Banten. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, mungkin itu dirasakan bagi orang yang
dari luar maksud saya ya, di luar yang kemudian melihat Kota Serang pada saat kesan pertama. Jadi kalau saya ingat iklan ya, kesan pertama seperti apa, selanjutnya terserah Anda. Nah, orang datang ke Serang ya seperti apa mungkin ya. Ya memang secara kalau kita melihat secara tata ruang, tata wilayah, kalau kita bandingkan dengan Tangerang yang sudah tertata dengan baik jalannya, kemudian juga fasilitas dan sebagainya, ya memang ya agak jauh sih ya seperti itu. Makanya saya katakan ya ini yang penting untuk kemudian kalaupun betul bahwa istilahnya Serang ini sebagai ibu kota, ya perlu pembenahan. Terutama saya lihat itu dari sisi infrastruktur ya, jalan-jalan yang masih terbatas, kemudian juga transportasi ya, terutama kalau saya bukan orang asli dari Banten ya, ketika datang ke Serang, terutama di transportasi ya memang terutama untuk angkot ya. Jadi ini juga ada yang unik, kalau angkot di luar ada trayeknya, ya sekarang pun ada itu. Tapi di lapangan yang kemudian tidak sesuai, sehingga orang datang ke sini kalau mau kemana harus menggunakan angkot mana, ya nggak bisa juga sesuai dengan trayeknya gitu. Ada yang tengah jalan, ada yang kemudian naik arahnya lebih banyak ya, maka yang sedikit itu kemudian diturunkan gitu. Dan ini masih terjadi saya pikir sampai sekarang ya, termasuk anak saya juga mengalami ya, karena namanya kuliah pakai transportasi umum dan sebagainya. Ya kalau untuk masalah Gojek apa sih itu lain lagi, tapi kalau ini ya saya lihat keunikan yang namanya angkot ya, itulah keunikan yang ada di Kota Serang gitu. Kalau Bapak sendiri melihat potensi dari Kota Serang itu apa yang bisa dikembangkan gitu? Tadi kan masalahnya soal wajah Kota Serang. Ya. Kalau Bapak melihat potensi itu apa? Ya, yang pertama tentu kalau saya melihat ya, lihat kenapa Kota Serang ini ditunjuk sebagai ibu kota, barangkali secara sejarah ya. Karena dulu pada masa Kesultanan Banten itu kan ada di Kota Serang, artinya pelabuhan yang kita mungkin di Karanghantu dan wilayah sekitar itu yang walaupun sekarang tinggal peninggalan ya, tapi itu bagaimana bekas atau peninggalan dari sejarah yang menunjukkan bahwa dulu ya Banten ini ya, terutama di wilayah pantai dan sebagainya itu ya, artinya di wilayah Kota Serang itu menjadi pusat pemerintahan ya, dan pusat perdagangan, artinya memang, dan ini terbukti karena kalau kita lihat dari PDRB Kota Serang itu hampir 27% ya, seperempatnya lebih itu adalah dari sektor perdagangan. Makanya ini tidak lepas juga dari sejarah, dan memang posisi strategis Kota Serang ini kan pertama itulah jalur strategis yang dilewati tol kebetulan ya, antara Sumatera dengan ke Jawa ke ibu kota. Kemudian juga ya infrastruktur tol ini juga cukup bagus ya. Jadi gerbang utama setelah Merak barangkali Kota Serang, sehingga ini harus bisa ditangkap oleh pemerintah Kota Serang dan masyarakat Kota Serang bahwa ini adalah satu hal yang sifatnya strategis, yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah memang tadi saat ini kalau lihat dari apa yang lihat potensi dari sisi perdagangan, yang kedua dari sisi pariwisata religi. Jadi itu yang kita kenal dengan Banten Lama ya, itu sudah menjadi ikon destinasi wisata religi. Siapapun orang yang ziarah pasti datang ke sana. Jadi ini yang harus kemudian saya melihat dari sisi pemerintah provinsi khususnya ya, kemarin sudah bukan merenovasi istilahnya penataan ya dari Banten Lama yang dulu seperti apa ya, saya juga waktu awal datang sini seperti apa, tapi sekarang sudah lebih teratur lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Oleh Ombudsman Republik Indonesia, layanan publik yang urusannya adalah pengentasan kemiskinan sosial, pendidikan, masuk pada peringkat kelima kepatuhan pada layanan publik. Ibu kota ini masih ada di peringkat bawah dibandingkan kota dan Kabupaten Tangerang Raya, bahkan masih di bawah Pandeglang. Sayangnya, meski ada di urutan kelima, masyarakat Kota Serang masih minim memberikan laporan atau keluhan ke Ombudsman mengenai maraknya layanan publik yang memadai. Catatannya, hanya ada 20 orang yang melapor soal layanan publik di Kota Serang. Itu pun kebanyakan keluhan soal sengketa tanah. Kami lalu berdiskusi dengan Emerson Yunto yang jadi pemicu diskusi ibu kota Serang. Selain aktivis yang beberapa kali ke Kota Serang, memang kota ini menurutnya tidak memberikan kesan yang baik. Kota ini tidak memiliki kemerataan pembangunan dan disebut jorok. Kota ini seperti dibiarkan dan tidak diurus. Ia menyebut kuntilanak lebih banyak dibandingkan lampu penerangan jalan yang ada di Kota Serang. Jadi kenapa saya bilang katakan nggak ada pantas-pantasnya? Pertama, kota ini menurut saya jorok. Artinya dari sisi kebersihan, sanitasi itu tidak layak. Jadi
ketika saya makan di luar hotel, pertama ya tadi ini kotanya air beberapa tergenang di jalan, kemudian juga sampah itu juga ada di mana-mana gitu ya, bau juga cukup menyengat. Nah, pertama isu soal tadi ya, kotor, kemudian yang kedua menurut saya ini semrawut ya, tidak ada penataan kota yang lebih baik. Jadi kalau kemarin di beberapa toko-toko besar gitu ya di jalan ada di beberapa jalan itu saya lihat misalnya kaki lima itu makan tempat bahkan sampai ke badan jalan ya. Jadi betul-betul semrawut seperti kaki lima lah. Jadi kok kayak saya menangkapnya kok seperti tidak ada yang ngurus gitu ya kota ini. Jadi tadi kotor, bau, kemudian semrawut gitu ya. Plus juga soal penataan kotanya juga saya bisa katakan nih nggak jelas ya. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa dibanggakan gitu ya dari kota Serang misalnya. Kalau kita nunjukin nih ada Monas, ada di Jakarta ya, ini ada tempat hiburan tuh, ada misalnya di Mall Kelapa Gading gitu ya. Nah di Serang saya tidak temukan itu. Jadi ada satu tempat yang menurut kita layak untuk kita kumpul malam-malam gitu ya. Kemudian juga nyaman dan kemudian juga aman gitu ya, terkait dengan ini. Jadi isu yang ketiga tadi mungkin soal penataan kota ya, penataan kota. Yang lain isu yang lain adalah ini Serang itu kota yang gelap ya. Saya pulang itu kemudian di beberapa ruas jalan itu penerangan jalannya nggak ada, Om. Jadi bahkan ketika saya nge-tweet soal Serang nggak ada layaknya, beberapa nambahin. Jadi jumlah kuntilanak sama jumlah lampu jalan itu lebih banyak kuntilanaknya kata begitu di kota Serang. Jadi bagaimana kota ini ya lagi-lagi tadi tuh saya mungkin lebih tepat menyebut ini mungkin kota kecamatan ya, bukan kota provinsi. Jadi kalau kabupaten aja kok kelihatannya nggak ada, sebenarnya minta maaf nggak juga layak, tapi ini mungkin lebih pas sebagai ibu kota kecamatan. Jadi banyak persoalan di sini ya, tadi soal penataan kota, kebersihan, kemudian pengaturan pedagang kaki lima gitu ya, kemudian soal penerangan jalan, belum lagi misalnya tambahan soal pelayanan publik, pelayanan umum ya, karena informasi yang kita dapat misalnya kendaraan-kendaraan umum juga tidak bisa bukan 24 jam atau sampai jam 12 malam, tapi terbatas gitu ya kalaupun itu di kota Serang. Mungkin itu Mas. Jadi dibandingkan dengan Tangsel atau BSD ya lebih pantas BSD atau Tangsel daripada kota Serang. Namun, menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Serang, Subagio, masalah di Kota Serang bukan hanya tanggung jawab Pemkot. Pemkot memiliki keterbatasan anggaran untuk pembenahan layanan publik. Makanya, Pemprov atau pemerintah pusat tentunya harus ada peran khususnya untuk anggaran peningkatan layanan publik. Ya, Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah Provinsi Banten. Tentu tidak hanya pemerintah Kota Serang saja, dengan segala permasalahannya, tentu ini juga kita perlu peran serta dari pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung pemerintah Kota Serang agar ke depan kaitan dengan bantuan keuangan, mudah-mudahan kita juga menjadi prioritas karena kita adalah etalasenya Provinsi Banten. Tamu, kemudian juga wisatawan ataupun tamu-tamu pemerintahan yang akan berkunjung Provinsi Banten kan berkunjungnya ke Kota Serang. Nah ini tentu harus ada peran dari seluruh pihak, artinya bantuan dari pemerintah Provinsi Banten.
Melihat jawaban Pemkot di atas, lalu kita sebagai penduduk Kota Serang apakah masih bangga melihat jalan rusak, kemiskinan, ketimpangan, dan segala bentuk layanan publik yang buruk? Mengutip Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 menyebutkan, negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang baik. Namun, apakah itu sudah dilakukan di ibu kota tercinta Anda? Semua untuk sama-sama ditindaklanjuti supaya jangan membuang sampah di jalan, ya. Pak, terkait pelayanan publik di Kota Serang, Bu? Udah nanti aja lah, nanti itu mah. Ya, ayo foto. Sudah, Mas.